Ungkap banyak proyek mangkrak di Ancol, Thomas Lembong ada politik internal. Berkat Anies Piara Tuyul Ancol ini mah, hahaha. Apapun yang dilakukan Anies Baswedan itu tidak bisa lepas dari politik. Dan ini kan bukan sesuatu yang berdiri sendiri, ya. Sebelumnya kita sudah ramai soal anggaran Jakarta yang tidak masuk akal, IKIBON misalnya. Ya, itu menunjukkan betapa buruknya pemerintahan Pak Anies. Itu yang menjadi beban kami saat ini. Jadi ketika muncul kasus ini, nyantai-nyantai aja lah. Anies sudah menjelaskan dengan bagus persoalan-persoalan itu dan argumentasinya kuat. Jadi kita fokus kepada persoalan internal, bagaimana karyawan itu selamat semuanya. Karena itu saya tegaskan bahwa pelaksanaan pengembangan kawasan Ancol ini memang bukan bagian dari proyek reklamasi yang bermasalah itu. Mungkin jadi pertanyaan, mengapa sekarang jadi ramai, jadi riuh rendah? Komisaris Utama dan Independen PT Pembangunan Jaya Ancol, Thomas Trikasih Lembong, memastikan akan ada perombakan besar-besaran Dewan Direksi atau Board of Directors BOD Ancol. Alasannya ada politik internal BOD Ancol untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Menurut Thomas, politik internal ini justru merugikan Ancol. Sejumlah proyek di kawasan Ancol mangkrak akibat ketidakmampuan manajemen mengelola aset. Misalnya nih ya, pembangunan hotel bintang 5 persis di samping Putri Duyung terbengkalai. Alih-alih menghasilkan bangunan megah, proyek yang telah menghabiskan duit senilai ratusan miliar rupiah itu hanya menyisakan pondasinya saja. Waduh, contoh selanjutnya adalah pembangunan Ancol Beach City ABC Mall yang kualitasnya sangat buruk. Padahal Thomas memaparkan dulunya mall ini sempat pamor lantaran menjadi lokasi konser sejumlah musisi internasional. Dia berujar mall ini adalah proyek antara dua pengusaha yang kemudian bertengkar. Alhasil proyek mangkrak, akhirnya pihaknya yang menanggung. Mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ini melanjutkan adanya sengketa aset SeaWorld Ancol hingga disidangkan di Mahkamah Agung. Pembangunan akuarium ini adalah hasil kongsi Ancol dengan Lipo Group yang semula berjalan baik malah berujung dengan sengketa. Ancol lah yang memenangkan sidang di MA. Ia juga menilai bahwa Ancol ini tidak berkembang, banyak proyek gagal, mangkrak, dan bermasalah di Ancol. Ya begitulah jika gubernurnya hanya bernafsu membuat panggung pencitraan politiknya di Ancol. Bukannya membuat sesuatu yang bermanfaat dan menguntungkan, tapi malah membuat blunder dan memperparah kondisi dengan banyaknya proyek mangkrak. Mau contoh? Banyak. Seperti kemarin sirkuit Formula E yang cat tribunnya mengelupas yang diduga diakibatkan pencopotan iklan-iklan yang terpasang di sana setelah gelaran E-Prix rampung. Alasan yang bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Opsi ini mungkin ditembus supaya pengerjaan berlangsung cepat karena tinggal ngelem dan menempel board iklan dengan kekuatan lem tertentu sehingga paling tidak akan aman selama balapan berlangsung. Tapi masa iya sih opsi semacam ini yang dipilih untuk nempelin iklan-iklan sponsor? Atau benar-benar nggak terpikir cara lain atau terpaksa menggunakan cara paling simpel itu dengan alasan agar lebih menghemat dana? Atau jangan-jangan kemarin JJ sempat baca di salah satu komentar di redaksi jurnal bahwasannya kelihatannya sih pakai cat yang dipakai untuk indoor tapi digunakan untuk outdoor. Jadi gampang banget ngelupas atau ngelontok. Jadi bagaimana nih Pak Anies, yang benar yang mana? Opsi lainnya sebenarnya bisa dilakukan dengan memasang semacam alas sebagai tempat untuk memasang iklan-iklan sponsor supaya ketika event selesai acara melepas sarana promosi itu jangan sampai merusak cat dan memperburuk penampilan tembok beton itu. Atau memang sengaja ya, biar nanti anggarannya bisa keluar biar bisa ngecat lagi? Kemungkinan lain bisa jadi karena pihak penyelenggara merasa punya banyak uang yang diperoleh dari APBD ditambah dengan dana belas kasihan dari sponsor Formula E. Karena nanti kalau ada proyek pengecatan ulang bisa dibikin anggaran khusus buat mengecat. Bener nggak nih? Atau jangan-jangan ngecatnya pakai krayon? Aduh, saya ngakak banget ya melihat bagaimana Formula E sekarang sirkuitnya jadi kayak tempat jin buang anak. Mungkin saya berharap nanti Pengabdi Setan 3 bisalah ambil film dan syuting di lokasi Formula E yang cocok banget jadi tempat pesugihan. Setelah proyek mangkrak SBY digunakan sebagai lokasi syuting Pengabdi Setan 2, saya berharap Joko Anwar membuat film Pengabdi Setan 3 syutingnya di Ancol. Karena dengar-dengar di sana ada tuyul Ancol dan setan-setan yang bergentayangan di sirkuit Formula E.
Jadi mungkin sutradaranya bakal mendapatkan tambahan aktor dengan biaya yang sangat murah. Bakar aja tuh kemenyan di sana, dan setan-setan nanti dan termasuk tuyulnya bakal datang karena tempatnya angker. Sirkuit yang baru dibangun belum 1 tahun mendadak seperti kayak sirkuit yang sudah puluhan tahun terbengkalai. Memang, apa yang bisa dikerjakan Anies cuma menghancurkan tatanan kota. Kota dan semua program yang sudah tertata di era Ahok setelah Anies berkuasa diobrak-abrik dengan kemauannya sendiri. Ya mau nggak mau, auto mangkrak. Jadi bagaimana menurut Anda? Anies tak kunjung tepati janji jual saham bir jelang lengser. Wagub bemper nanti jadi kewenangan PJ Gubernur. Lah terus lu 5 tahun ngapain aja, Wan? Ketika Pemprov itu belum menyampaikan kajian kepada DPRD, maka apa yang mau kita bahas gitu loh Mbak. Sampai dengan hari ini sebetulnya seluruh anggota dewan itu kecuali pimpinan kita belum tahu proses apa yang dimaui oleh Pak Gubernur kaitan dengan rencana pelepasan saham PT Delta itu gitu loh Mbak. Jadi ini kan baru sebatas di pimpinan. Saham di PT Delta ini kan sudah menjadi janji daripada Anies Sandi. Setiap pemimpin itu kan punya janji kampanye. Ketika dipilih berarti yang terpilih kan harus memenuhi janjinya. Kemudian masyarakat kan menagih janji. Nah, tugas kami memenuhi janji. Anies Sandi memenuhi janjinya untuk menjual saham di PT Delta. 2 bulan jelang lengser, Gubernur DKI Anies belum juga merealisasikan janji kampanyenya untuk menjual saham Pemprov DKI Jakarta di perusahaan bir PT Delta Jakarta. Wagub DKI Ahmad Riza Patria mengatakan mustahil menjual perusahaan produsen minuman keras itu di sisa jabatan ini. Ia justru menyebut bahwa soal penjualan saham bir ini merupakan janji kampanye Anies dan Sandi. Kalau sudah selesai menurut Riza, hal itu bukan lagi kewenangan gubernur dan wagub sekarang, tapi masuk pada kewenangan PJ berikutnya. Terus kalau jadi tanggung jawab PJ gubernur selanjutnya, dari sejak kampanye sampai lengser, 5 tahun lu ngapain aja dong Wan? Nongkrong doang sambil ngopi-ngopi di balai kota? Ngabis-ngabisin anggaran? Udah kerja pada nggak becus, rakyat seperti ditelantarkan. Janji-janji kampanye hanya bersarang di mulut saja. Pas ditagih janjinya lepas tangan. Bilangnya bukan lagi tanggung jawabnya, tapi tanggung jawab PJ gubernur berikutnya. Walah, enak bener. Sebagai informasi, upaya Gubernur Anies menjual saham PT Delta terganjal restu dari DPRD DKI. Anies sudah beberapa kali melayangkan surat permohonan izin ke DPRD untuk menjual saham Pemprov DKI di perusahaan produsen minuman beralkohol itu. Tapi ketika Ketua DPRD DKI Prasetyo Edy Marsudi tak kunjung menyetujuinya. Rencana Gubernur DKI menjual saham perusahaan PT Delta dipastikan bakal gagal sih. Ketua DPRD DKI Prasetyo Edy tegas menyatakan bahwa dirinya nggak sudi menyetujui penjualan perusahaan produsen minuman keras itu. Politikus PDIP ini berkata PT Delta Jakarta sudah memberikan pemasukan yang sangat besar bagi Pemprov DKI. Menurutnya, setiap tahun Pemprov DKI tidak harus memberikan penyertaan modal daerah PMD kepada perusahaan tersebut. Di situ dividen BUMD yang dimasukkan ke APBD pada setiap tahunnya itu logis apa tidak ya, dengan modal dan dividen yang masuk ke struktur APBD kita itu logis apa enggak ya. Kalau tidak logis kita evaluasi, kalau tidak evaluasi padahal ini bisnis yang menjanjikan ya harusnya dipelihara ya. Prinsipnya kami sudah sepakat di eksekutif akan menjual saham tersebut kepada publik. Silakan nanti siapa
namun demikian harus mendapatkan persetujuan dari teman-teman DPRD. Kami menunggu nanti respon dari teman-teman DPRD. Jakarta memastikan akan melepas 26,25% saham di perusahaan PT Delta Jakarta, perusahaan pembuat bir. Jadi 26,25 itu kita pasti dilepas. Jadi ini bukan akan, tapi pasti dilepas. Sebagai informasi, Pemprov DKI memiliki 26,25% saham PT Delta Jakarta. Untuk 2022, Pemprov DKI diguyur dividen dari perusahaan produsen bir itu sebesar 60,1 miliar rupiah per tahun. Dividen pada laba 2021 naik 13% dari laba tahun sebelumnya, sebesar 52,2 miliar rupiah. Besarnya dividen yang diterima Pemprov DKI ini yang kemudian jadi alasan Prasetyo menolak untuk menjual saham PT Delta. Untuk diketahui sejak awal menjabat sebagai Gubernur DKI, Anies sudah berencana melepas saham produsen bir Anchor dan Carlsberg tersebut. Namun hingga saat ini saham tersebut gagal dilepas Pemprov DKI sampai dengan Anies lengser nanti. Pasalnya ada ketentuan yang mengharuskan Anies mendapat restu dari legislatif untuk bisa melepas saham tersebut. Prasetyo Edi pun mempersilahkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengambil kebijakan diskresi untuk merealisasikan janji politiknya di masa kampanye tersebut. Kata Prasetyo, Gubernur punya diskresi kok. Di zaman pemerintah sebelumnya juga ada begitu dengan diskresi dia sendiri. Silakan saja dilakukan tapi saya kan nggak ikut-ikutan, kata Prasetyo. Memang berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki 210,20 juta lembar saham dari total saham perseroan PT Delta. Di waktu kampanye dulu, Anies dan Sandiaga sebagai gubernur juga wakil gubernur DKI terpilih menegaskan berkomitmen merealisasikan janji programnya termasuk menjual saham PT Delta Jakarta. Saat itu, bahkan Mardhani Alisera selaku ketua tim sukses Anies Sandi mengatakan bahwa rencana penjualan saham perusahaan produsen bir tersebut akan dilaksanakan ketika Anies Sandi resmi menjabat sebagai gubernur dan wagubnya. Tapi hingga kini, hingga detik ini, tidak ada tuh realisasinya, malah dilemparkan ke PJ Gubernur selanjutnya. Jadi bagaimana menurut Anda?